Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sherly Hikmatus Saada, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Logika yang diampu oleh dosen Bapak Budi. Di sini saya akan menjelaskan hubungan dari bab 1 sampai bab 13 yang ada pada buku Logika. Ini karya dari Dr. Andas Haji Mundiri. Nah, jadi buat teman-teman yang punya bukunya nanti bisa dicek kembali, karena pada video kali ini aku bakal memaparkan kerangka berpikir aku sendiri mulai dari bab 1 sampai bab 13 tentang apa sih itu ilmu logika. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum aku lanjut ke pemaparan, jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini. Nah, jadi teman-teman udah pada cek kan isi dari bukunya. Jadi pada pembahasan mulai dari bab pertama sampai bab 13 itu ada pendahuluan, ada pembahasan kata, ada definisi, ada klarifikasi, ada oposisi, dan banyak yang lainnya. Jadi untuk yang pertama di sini aku bakal menjelaskan tentang apa itu ilmu, apa itu logika. Nah, jadi ilmu merupakan sebuah produk pemikiran manusia yang dihasilkan dari proses penalaran, proses pemikiran, dan juga dari hasil mengkaji atau juga dari hasil pengalaman yang telah dialami oleh orang tersebut. Tentunya ilmu ini tidak sama dengan Al-Quran, karena kalau Al-Quran itu jelas-jelas merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kalau ilmu ini proses pemikiran dari manusia asli. Sedangkan logika itu berasal dari kata logos yang berarti ucapan atau sabda. Misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kita bersama dengan keluarga atau teman, pasti sering kita jumpai perkataan yang seperti ini atau kalimat yang seperti ini. Kamu kok bicaranya agak logis ya? Alasannya kok gak logis sih? Kan kayak gitu ya. Berarti secara tidak langsung dengan kita mendengarkan kalimat yang salah, kalimat yang menurut kita mengganjal, secara umum garis besarnya logika itu masuk akal. Jadi kalau misalnya kita bicara alasanmu itu gak logis, berarti alasan orang tersebut tidak masuk akal. Namun pengertian yang lebih tepatnya itu logika yaitu merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dari penalaran yang salah. Jadi kita belajar logika itu untuk mencapai proses pemikiran yang benar. Jadi kita tidak usah ragu untuk belajar logika karena jumhur ulama pun sudah membolehkan. Setiap orang belajar logika, siapapun itu boleh, asalkan orang tersebut memiliki akal yang cukup dan juga iman yang kokoh. Jadi kalau misalnya akal kita gak cukup, misalnya seperti orang tidak waras, maka itu tidak dianjurkan untuk belajar logika. Karena mengapa? Khawatir nanti mereka bisa tambah stres kan. Karena logika ini merupakan proses penalaran berpikir manusia yang tentunya manusia normal. Jika sudah akalnya tidak normal, tidak mungkin mereka bisa berlogika. Khawatir nanti akan mempusingkan atau ruwet seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu definisi. Bisa dicek di halaman 1. Di sini definisi tidak dapat menampilkan secara sempurna makna atau arti yang terkandung dalam suatu kalimat. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena setiap orang itu berbeda dalam mendefinisikan sesuatu, baik itu dari gaya bahasa, baik itu dari penggunaan katanya, itu berbeda. Dan juga pada setiap di permulaan ilmu itu pasti dibuka dengan definisi, baik itu saat kita kajian, baik itu saat kita
melangsungkan kuliah di kampus, pasti yang menjadi pembahasan pertama itu definisi atau arti dari kata tersebut. Jadi kalau dikaitkan dengan ilmu logika, ini sangat erat sekali karena pada proses pendefinisian setiap orang itu akan terjadi proses penalaran, proses pengkajian. Setelah seseorang tersebut mendengar satu kalimat, maka pada akal mereka itu akan mengalami proses yang namanya penalaran. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu logika dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada golongan naturalis dan yang kedua ada golongan ilmiah. Yang pertama golongan naturalis atau yang lebih dikenal dengan alfitri. Di sini merupakan kecakapan kita berlogika berdasarkan dari akal bawaan. Dalam naturalis ini bisa dikatakan mulai dari bawaan mereka itu sudah memiliki kelebihan yaitu berupa kecerdasan. Sedangkan pada yang kedua ilmiah atau yang lebih dikenal juga dengan asyuri, di sini tuh sebagai pembantu dari alfitri atau dari naturalis. Membantu di sini dalam hal apa? Yaitu seperti memperhalus suatu kalimat yang akan diucapkan. Di sini juga dapat menunjukkan jalan pemikiran agar lebih teliti. Jadi naturalis dan ilmiah ini keduanya sama-sama saling dibutuhkan. Jika tadi di naturalis itu berdasarkan kecerdasan mulai dari bawaan, kalau di ilmiah ini sebagai pembantu, sebagai saling melengkapi lah gitu. Karena kan kalau orang yang memang tidak cerdas dari bawaan, mereka bisa yang ilmiah seperti itu, bisa dari proses pembelajaran terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam proposisi. Pengertian dari kata sendiri itu ada 3. Yang pertama positif, yang kedua negatif, dan yang ketiga privatif. Yang disebut kata positif yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dibilang menyenangkan. Misalnya di sini saya contohkan gemuk. Dalam kata positif, gemuk itu berarti adanya daging di dalam tubuh. Dan contoh yang kedua kaya. Dalam kata positif, kaya itu berarti orang yang memiliki banyak harta. Sedangkan kata negatif itu kata yang diawali dengan tidak, non, bukan, atau yang lain-lain. Contohnya di sini misalnya kamu tidak gemuk, kamu tidak kaya. Itu sudah jelas-jelas menandakan bahwa tidak gemuk itu kurus, bahwa tidak kaya itu berarti miskin. Yang ketiga privatif. Privatif di sini mengandung makna tidak adanya sesuatu. Contohnya miskin, berarti orang miskin ini orang yang tidak ada harta, seperti itu. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya mengenai tentang ilmu logika berdasarkan dengan buku ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.